Ikan-ikan bunda yang senang berkejar-kejaran di dalam akuarium. Mereka sungguh gembira dan mereka akur satu sama lain karena mereka bukan ikan cupang. Kalau ikan cupang tidak bisa dikumpulkan begini, mereka akan berkelahi. Nah, kalau ikan mas yang kecil seperti ini, mereka akan akur, aman, tentram dan damai. Mereka berenang-renang bersama. Mereka akan makan bersama, tidak saling berebutan. Dan ikan-ikan ini sungguh menyenangkan. Mereka berenang dengan tenang. Mereka gembira selalu, dan kita pun jika suntuk melihat mereka, kita akan gembira. Hilanglah rasa penat dan rasa suntuk atau orang bilang perasaan gundah ya. Kita akan senang melihat mereka berenang, mereka bermain di dalam akuarium ini. Seakan-akan akuarium ini merupakan laut kecil bagi mereka. Mereka seakan-akan merasa ini adalah rumah mereka, sehingga mereka dapat dengan tenang hidup berdampingan. Ya, seperti toleransi begitu. Inilah ikan-ikan akuarium bunda yang sungguh membuat bunda terhibur untuk melihat mereka setiap hari. Memelihara ikan-ikan ini tidak susah. Yang penting kita beri makan secukupnya setiap hari. Jangan terlalu banyak. Jika agak banyak sedikit, airnya akan menjadi keruh seperti ini. Karena apa? Sisa makanan yang tidak mereka makan akan hancur, sehingga airnya akan menjadi agak keruh. Jadi kita memberikan secukupnya saja, sedikit-sedikit saja. Karena pun jika ikan-ikan ini diberi makan terlalu banyak, kebanyakan mereka akan cepat mati. Karena bunda itu berkali-kali ikannya sering mati. Ikan mas koki, ada yang gendut-gendut perutnya itu sering mati. Apalagi kalau kita kasih makan kebanyakan, langsung mengambang dia, mengapung. Jadi untuk pencinta akuarium di rumah, kalau memberi makan untuk ikan itu boleh 2 hari sekali, bolehlah setiap hari, tapi jangan terlalu banyak. Karena ikan ini juga makannya juga sedikit kok, nggak terlalu banyak. Agar mereka awet, mereka tahan hidupnya. Karena kalau dia terlalu banyak dikasih makan, justru membuat mereka cepat mati. Kasihan kan? Nah, ada lumayan banyak, tetapi warna mereka hampir sama semua. Bunda belum sempat lagi mau menambah koleksi untuk menambah ikan-ikan lain. Seperti ikan pembersih kaca pun ini bunda belum membeli lagi karena yang terakhir itu sudah agak besar, mati sendiri dia. Ikan pembersih kaca itu akan membuat kacanya menjadi bening, lumut-lumut di tanaman, dan ada di kaca pun akan dimakannya. Karena ikan pembersih kaca itu makanannya lumut. Nah, semoga ini menginspirasi pada bunda sekalian untuk senang memelihara ikan di akuarium. Dan ikan-ikan ini tidak repot memeliharanya. Kita tidak harus mencari makanan yang susah. Kita bisa membeli makanannya di tempat orang yang jual ikan hias, dan juga makanannya awet. Kita beli sebungkus saja,
bisa untuk beberapa lama baru habis. Karena mereka kan makannya sedikit. Ini ada yang warnanya berbeda, tetapi kebanyakan mereka berwarna kuning emas. Nah, Bunda memang kalau memelihara ikan senang memelihara dari ikan yang masih kecil. Karena kalau kita membeli yang sudah besar-besar, sebentar saja ikannya itu akan mati. Mungkin ada batas umur ya untuk ikan. Bunda nggak tahu juga sih. Karena kalau kita beli ikan yang besar-besar, nggak sampai 1 bulan loh ikannya itu akan mati. Karena Bunda beberapa kali loh pengalaman Bunda itu. Sering banget ikan Bunda itu yang besar-besar itu cepat mati. Jadi Bunda rasa sedih juga. Dan juga perlu diingat untuk mengganti air, kita jangan mencuci akuariumnya dengan sabun. Karena walaupun kita sudah bilas sebersih-bersihnya, mungkin sisa sabun deterjen itu ada masih dan mereka akan teracuni. Dan juga air penggantinya pun kita gunakan harus air yang sudah lama diendapkan. Misalnya sudah ditaruh di derum beberapa bulan. Atau lebih bagus mungkin air hujan. Karena kalau air PDAM langsung, tidak lama ikannya pada mengambang semua deh. Karena memang ikan-ikan ini gampang-gampang susah sih meliharanya. Ya, kalau kita punya suatu hobi, memang sih kita harus mempelajarinya. Tetapi hobi memelihara ikan ini nggak terlalu banyak biaya sih. Biayanya cuma paling membeli bahan makanannya, membeli bahan ikannya. Dan yang paling penting jika mempunyai hewan peliharaan begini, kita harus ingat untuk memberi makannya. Jangan sampai kita lupa. Ya seperti kita juga sih, kita kan kalau lupa makan kan pasti sakit ya. Dan juga ikan-ikan ini pun begitu. Jadi kita harus memberi makan ikan kita dengan rutin. Nah, makanya kalau Bunda bepergian keluar kota, misalnya Bunda ke Banjar, ke rumah saudara, Bunda pasti minta tolong oleh keluarga atau tetangga untuk menjagakan rumah dan memberi makan ikan, juga menyirami bunganya Bunda, karena kan kalau Bunda berangkat sampai beberapa hari, kasihan deh nanti ikannya dan bunganya Bunda. Nah, jadi kita harus juga punya pri kemanusiaan untuk hewan peliharaan dan tanaman bunga ya. Kita juga harus rajin memberi mereka makan. Kalau bunga sih kita menyiraminya. Yang paling bagus kalau bunga itu menyiraminya dengan air cucian beras. Dia akan subur. Bunga akan subur dan indah. Nah, inilah sudah ikan-ikan Bunda yang tidak terlalu mahal tapi lumayan lah. Lumayan cantik untuk dilihat-lihat pada saat lagi senggang. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Bunda Sri Mulyanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye-bye.